Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Yo, lu nggak apa-apa kan? Yoyo nampak lesu. Lehernya kehilangan kekuatan untuk menopang kepalanya. Mungkin topi yang ia kenakan terlalu berat. Matanya terus ia tatapkan ke bagian bawah mobil. Mulutnya tak henti komat kamit bak dukun yang sedang membacakan mantra penyembuh bagi pasiennya yang mengeluh. "Ya, Dip." Kepala yang semula tertegun tadi menoleh ke arahku. Tak kusangka sahabatku itu menatapkan matanya yang berkilauan mengeluarkan air mata. "Kenapa lu, yo?" Tanyaku membangunkan rasa penasaran teman-temanku yang lain. "Ya ampun, Bang Yoyo kenapa nangis?" tanya Desti yang duduk di samping kiri Mulki. Di kursi tengah, seraya membalikkan badannya ke arah Yoyo yang duduk di paling belakang pojok kanan mobil. Bersama aku dan Ibang, semua teman-temanku tertuju ke arah satu wajah yang dihiasi kesedihan itu. "Gak apa-apa, gue cuma gak enak perasaan aja," jawabnya sambil berusaha mengguratkan senyuman namun terasa berat. "Ya, kita kan udah dikasih wejangan sama Mbah Wongso ya. Yang penting kita nanti di pendakian jaga Desti baik-baik. Kita juga gak usah repot-repot mikirin cowok sok pemberani itu kan." Ibang berusaha meredakan Yoyo. "Ega maksud lu, Bang?" tanya Mulki. "Iya, siapa lagi? Tangan gue nyicip dikit pipinya aja, dia langsung kabur tuh. Cemen banget, gede bacot doang. Gak dibendung kali itu orang sama orang tuanya dulu," jawab Ibang. "Kalau nanti kita di Merapi ketemu si Eka gimana?" tanya Mulki mewakili keresahan kami semua. "Kita kan gak tahu dia tahu jalan ke sana atau enggak." Aku memajukan tubuhku, melepaskan punggung ini dari sandarannya. Kita juga nggak tahu dia naik jalur pendakian yang mana. Mudah-mudahan sih nggak keselau sama kayak kita, jawabku. Aku menoleh ke arah Yoyo, merangkulnya dan menepuk-nepuk pundaknya, berharap semua kecemasan dan kesedihannya tersingkirkan. "Tenang yo, bener kata si Ibang. Kita jaga benar-benar si Desti." Aku kembali menoleh ke wajah-wajah yang juga terpahat kecemasan yang sama, lalu berkata, "Pendakian ini akan kita kenang selamanya." Suasana mendadak hening dengan tatapan yang kembali pada tempatnya. Hanya terdengar suara kedap dari kendaraan lain dan dinginnya AC mobil yang selalu mengusap halus leher ini. Perasaan sedih Yoyo mungkin sudah mulai tersingkirkan. Ia menghela nafas panjang dan menanjarkan tubuhnya di jok mobil. Matanya terus mengarah ke langit-langit mobil sebelum akhirnya ia terlelap. Tubuh sebelah kiriku dibuat tak nyaman oleh gerakan Ibang yang tak karuan. Dia seperti mencari sesuatu. "Lu kenapa sih, Bang? Gak bisa diem?" "Gue nyari HP, Dip. Biar kita happy lah, jangan pada merenung terus, kayak di pemakaman aja," ucapnya. "Nah, ketemu. Darso dulu guys." Lanjutnya seraya mengeluarkan HP BlackBerry hitam yang ia temukan terjatuh di bawah jok mobil. Ibang lalu menyetel lagu King of the Pop Sunda yang berjudul Kabogoh Jauh. "Kita atuh, Bang," Kucai semangat menyambut musik yang Ibang nyalakan. Memang dua orang ini tak bisa dipungkiri.
Aku sangat salut dengan mereka. Mereka selalu berusaha menghibur kita di kala situasi sedang kalut. Aku rasa sebenarnya Ipang dan Kucai pun merasakan kecemasan dan kesedihan yang sama. Tapi entah mengapa, keduanya seperti mempunyai obat penawar bagi diri mereka sendiri. Sebelum mereka menularkan kepada yang lain, terutama Ipang, selalu saja mempunyai cara yang unik untuk menghibur kita semua. Entah itu dengan celutukannya yang khas atau tindakannya yang selalu bisa mendinginkan suasana. Beruntung aku mempunyai sahabat seperti mereka. Tiap SMS-an atau telepon, Ipang dan Kucai terus saja menirukan lirik demi lirik dari lagu legendaris itu. Hingga akhirnya, suasana asik mereka berdua tertular kepada Gundil yang duduk di depan. Tak berselang lama, suasana asik itu merasuk kami semua. Tak terkecuali dengan Yoyo. Dia jadi terbangun, kemudian ikut bernyanyi bersama. Mas Irwan yang sedang duduk manis di pusat kendali mobil hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil sesekali tersenyum. Aneh lihat kita ya mas. Kami berusaha mengubur segala bentuk keresahan yang menghinggapi. Tak ubahnya seperti mengubur kotoran dalam-dalam di sebuah tanah yang gembur. Kami tidak akan membiarkan tujuan awal kami ke sini digoyahkan oleh angan-angan panjang, walaupun sudah ada pertanda yang tidak baik sebagai pendahuluan dari petualangan ini. Aku masih tetap yakin ada setitik harapan untuk bisa baik-baik saja. Terhitung 5 lagu sudah almarhum Abah Darso bernyanyi menemani kami. Gundil yang sedari tadi menikmati setiap ketukan nada yang ada berubah sedikit cemas ketika melihat speedometer mobil Mas Irwan ini. Mas, bensinnya habis tuh, seru Gundil kepada kakaknya. Iya kelupaan. Nanti sambil jalan kita berhenti dulu di pom bensin, ucap Mas Irwan. Kita patungan buat belinya ya mas, tawarku. Gak usah, simpen aja duitnya buat bekal kalian. Mas Irwan menolak tawaranku. Mobil terus melaju membelah keindahan kota. Sesekali Mas Irwan mencondongkan badannya hampir merapatkan dadanya dengan setir mobil. Matanya terus awas melihat ke kiri jalan untuk menemukan keberadaan pom bensin. Itu pom bensin mas, tunjuk Gundil ke arah kanan jalan. Enggak ah, cari yang sebelah kiri aja, biar enggak usah susah nyebrang, jawabnya. Selang beberapa menit kemudian Mas Irwan menyalakan lampu sen kiri. Terpampang jelas dari kejauhan satu tugu merah yang di atasnya dihiasi bacaan pasti pas, dengan tokoh kartun yang mengangkat jempol di sampingnya. Mobil berjalan melambat, mengikuti jarak yang semakin dekat dengan tempat pengisian bahan bakar. Beruntung, kondisi pos bensin ketika itu tidak terlalu ramai, sehingga Avanza hitam milik Mas Irwan ini dapat melepas dahaganya. Dinginnya AC membuatku tak tahan ingin membuang air kecil. Sudah tidak kuat rasanya, karena jika aku tahan sampai base camp Selo, aku tak yakin dapat menahan supaya tidak ngompol di celana. Mobil tepat berhenti tepat di stasiun pengisian. Aku terburu-buru ingin keluar dari mobil. Mas, tunggu ya, saya ke toilet dulu. Aku meminta izin kepada Mas Irwan setelah menyingkirkan semua temanku yang menghalangiku di dalam mobil. Oke, Mas tunggu di pintu keluar. Aku bergegas menggunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di toilet. Lega. Kurapikan kembali pakaianku setelah kubuang semua hajatku. Kulangkahkan kaki keluar toilet dan merogoh saku celanaku untuk mengambil uang 2.000 rupiah, membayar jasa tunggu si penunggu toilet. Karena tak ingin membuat kawan-kawanku menunggu lama, kembali kugunakan langkah 1000 untuk cepat sampai di mobil. Di tengah aku berlari ketika ada yang membuat langkahku tiba-tiba terhenti. Mbok Irah. Aku melihat Mbok Irah sedang berdiri memandangi mobil Mas Irwan dari seberang jalan, masih dengan bakul jajanan yang ia simpan di punggungnya. Aku berniat untuk menghampirinya, akan tetapi
Setelah truk besar pembawa pasir lewat, Mbok Irah menghilang. Loh, kemana dia? Jelas tadi kulihat dia ada di seberang jalan. Aku melihat ke setiap sudut jalan. Keberadaan Mbok Irah tetap tak terdeteksi. Mungkin sudah masuk gang, pikirku. Karena aku melihat tepat di belakang Mbok Irah berdiri tadi, terdapat sebuah gang yang hanya bisa dilalui oleh 2 orang. Dip, ayo! Teriakan Ibang terdengar olehku. Aku bergegas menghampiri mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tadi gue lihat Mbok Irah di seberang jalan, ucapku sedikit ngos-ngosan di depan pintu mobil. Alah, udah ayo, timpal Ibang. Aku melihat ke arah Yoyo. Dia hanya tersenyum dan memberiku kode untuk segera masuk dan duduk di sampingnya. Mobil pun segera berada pada jalurnya, melanjutkan perjalanannya mengantar kami. Asli yo, gue lihat Mbok Irah tadi, ceritaku kepada Yoyo. Aku masih terheran karena jarak dari Prambanan ke tempat tadi kurasa sangat jauh. Agaknya tidak mungkin bagi seorang wanita yang sudah tidak muda lagi berjalan sejauh itu. Mbok Irah emang suka jalan jauh, Dip, timpal Yoyo dengan santainya. Oh, mungkin saja Yoyo benar. Aku tidak kepikiran sama sekali dengan angkutan umum yang ada di sana. Bisa saja Mbok Irah menggunakan angkutan umum untuk menjajakan jajanannya di setiap sudut kota. Atau bisa saja itu tadi hanya halusinasiku. Mobil terus melaju dengan pasti. Lagi-lagi Ibang menghibur kami dengan menyalakan musik dari HP-nya. Dan lagi-lagi lagu pop Sunda yang ia pilih untuk menggema di seluruh ruangan mobil. Semua pun ikut bernyanyi bersama mengikuti setiap lirik yang ada. Asik memang. Cara Ibang menghibur kami dapat menghilangkan sedikit kecemasan. Oh ya, aku hampir terlupa dengan perbekalan makanan kami yang sudah sedikit menipis. Kalau saja kami tidak jalan-jalan dulu ke Malioboro, Prambanan, lalu mampir ke rumah Mas Irwan, mungkin perbekalan makanan kami masih tersedia. Tapi, sudahlah. Mungkin itu memang jalannya. Dengan malu, aku berkata kepada Mas Irwan, Mas, maaf, perbekalan makanan kita udah mulai menyusut. Bisa mampir dulu nggak ke pasar? Mas Irwan dengan kebaikannya memperbolehkan. Nanti, nggak jauh dari sini ada pasar Jepogo namanya, ucap Mas Irwan. Semua setuju, terutama Desti. Dia sekalian ingin membeli pembalut sebagai persediaan, karena yang tersisa tinggal beberapa lagi katanya. Hati-hati juga di atas gunung kalau ngebuang pembalutnya sayang, cuci dulu yang bersih. Mulki memperhatikan betul tindak tanduk kekasihnya itu. Iya, kalau gitu sekalian kita beli air kemasan yang gede, masing-masing bawa 1 atau 2, suruhku kepada yang lain. Selain persediaan untuk kami minum atau memasak, air itu juga diperuntukkan bagi Desti yang hendak membersihkan pembalutnya. Aku harus memperhatikannya pula, karena jujur aku khawatir. Jika saja tidak ada air untuk mencuci, maka pembalut itu akan terus berisi darah, yang dimana darah itu dapat menjadi aroma wangi yang mengundang para lelembut. Setelah kulihat menara listrik dari kejauhan, kemudian Mas Irwan memutar kemudi mobilnya ke arah kanan. Aku disuguhkan dengan pemandangan beberapa kios warung yang berjejeran di sisi jalan. Tanpa aba-aba, Mas Irwan kembali menyalakan lampu sen kiri, lalu memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Mas, tunggu di sini, ucapnya sambil menarik tuas rem tangan. Meskipun kembali susah payah karena harus berbagi celah dengan carrier, satu persatu dari kami menuruni mobil. Dan seketika tanpa perintah semuanya berpencar mencari kebutuhan masing-masing. Sebelumnya kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan segera mungkin berkumpul kembali di mobil. Aku pun bergegas sendiri melangkah menuju kios makanan.
Entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa. Tiba-tiba kaki ini berjalan ke dalam pasar, seakan mengetahui kemana ia harus mampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan. Tidak afdol rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli beberapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki itu membutuhkan tenaga yang kuat, sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita menyuplainya dengan makanan. Bagiku tidak ada lagi makanan yang lebih praktis dibanding dengan memasak mie. Aku kira kalian setuju dengan hal ini. Mas, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikkan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyuman hingga membuat matanya sipit, berdiri sedikit membungkuk tepat di belakangku. Dia hanya memakai baju surjan dan celana pangsi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh belangkon. Kelihatannya ramah banget orang ini. Siapa dia? Masnya mau kemana? Tanya pemuda itu dengan lembut. Mau ke Merapi, Mas, jawabku. Boleh saya nitip sesuatu, Mas? Tanyanya lagi. Pemuda itu lalu merogoh sesuatu dari saku celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin, lalu memberikannya kepadaku. Koin itu aneh. Nampaknya aku tidak pernah menemukan koin itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku pun tak tahu pasti. Ukiran apa yang terdapat pada sisi-sisi lubang perseginya itu? Tolong titip ini, Mas. Kasihkan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas, pintanya. Loh, maaf loh, Mas, tapi saya nggak bisa buru-buru ngasih koin ini. Paling nyampe di atas sekitar malam hari, keluhku. Iya, nggak apa-apa, Mas. Memang jualannya malam hari, ujarnya. Sekalian nitip ini juga, Mas. Kasihkan ke bapak saya. Pemuda itu memberiku sebuah ranting yang ia pegang sedari tadi. Tanpa basa-basi, aku menyanggupi permintaannya. Tapi, Mas, jangan sampai teman-teman Mas tahu ya, pintanya kembali. Loh, dari mana Mas tahu saya akan Merapi bareng teman-teman saya? Aku heran. Saya tadi lihat Mas turun dari mobil bareng teman-teman Mas, tandasnya. Tatapannya begitu menyejukkan kalbuku, seperti tidak ada sedikit pun bekas guratan angkara di wajahnya. Jaga ya, Mas, jangan sampai hilang. Saya mohon benda itu ditunggu bapak saya. Aku bergegas pamit kepada pemuda itu karena aku tidak mau berlama-lama berada di sana. Aku lalu meninggalkannya di depan kios makanan tadi. Penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah ke pemuda itu. Akan tetapi dia sudah tidak ada di sana. Cepet banget jalannya, gumamku. Kusimpan koin aneh itu di saku celanaku dan kutenteng ranting kayu yang sepertinya itu dari kayu jati. Aku merasakan betapa kerasnya ranting itu. Semua temanku sudah menungguku. Ada yang sandaran di mobil dan juga ada yang duduk-duduk di pinggiran jalan. Aku mempercepat langkah supaya mereka tidak kesal menungguku. Ranting itu buat apa, Dip? Mulki menunjuk ranting yang kuselipkan di samping karirku. Hiasan aja, Ki, bentuknya cantik. Jadi gue ambil tadi di jalan, jawabku mengalihkan. Kami segera menaiki mobil Mas Irwan. Mobil itu kembali melaju membawa kami menuju tempat tujuan. Guys, sehabis dari Merapi gak sekalian aja ke Merbabu, candaku pada semua. Ayo, seru Ibang. Ah, kalian aja, gue mah ogah mending pulang, saut Gundil. Takut lutut lo lemes lagi ya, Dil? Hahaha, candaku. Gundil ini memang tipe orang yang gampang sekali lelah kalau naik gunung. Bahkan dia sering sekali menjadi bahan bulianku setiap kali pulang dari pendakian. Penantian panjangku akhirnya berakhir juga. Setelah sekian lama ku nanti dan hanya bisa ku khayalkan dalam benak, kuda besi yang kami naiki akhirnya memarkirkan dirinya tepat di sebuah tempat yang selama ini ku impikan. Jantung ini berdegup kencang layaknya seorang pemuda yang tengah dilanda asmara
yang sedang makan berdua di kafe pinggir jalan bersama wanita pujaannya. Kusambut pemberhentian mobil dengan senyumku yang lebar. Kami semua turun dari tumpangan yang diberikan Mas Irwan. Kufokuskan mataku untuk melihat sekitar, dan alangkah tambah berbunganya hatiku ketika aku melihat tulisan besar, New Selo. Semoga semua terbayarkan indah. Tak ada malapetaka seperti apa yang kulihat dari guratan kekhawatiran wajah Yoyo. Kukira hatinya telah terobati oleh hiburan dari Ibang. Namun ketika dia menginjakkan kaki di tanah base camp New Selo, mulutnya tak henti-hentinya berkomat kamit lagi. Mungkin dia sedang banyak berdoa sesuai apa yang diperintahkan kepadaku kemarin. Aku tidak mau mengganggunya. Biarkan dia dengan pendiriannya. Udah jam 11 nih. Kita sholat Jumat yuk, ajakku. Sholat Jumat di mana, Dip? Gak ada masjid jami di sini, sahut Ibang. Lalu ku pandangi sekitar, dan memang aku tidak menemukan masjid yang khusus dipakai sholat Jumat pada umumnya. Ya sudah, dalam kondisi darurat begini, aku berniat akan menggantinya dengan sholat zuhur aja. Sekian. Itulah cerita yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa diambil pembelajaran dari semua cerita yang tadi kami bacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.